Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Nah, kali ini saya akan membuat video untuk keperluan tugas ujian tengah semester saya. Nah, pada mata kuliah data mini, di mana saya diminta untuk yang pertama itu menjelaskan codingan atau program yang telah diberikan, di mana eh, program ini menerapkan algoritma decision tree untuk memprediksi status beasiswa. Dan yang kedua itu saya akan menjelaskan program yang telah saya buat sendiri. Sama program ini juga menerapkan algoritma decision tree, akan tetapi dengan kasus atau pengimplementasiannya yang berbeda. Jadi di sini program yang saya akan buat nantinya mengenai eh, memprediksi data kondisi cuaca untuk bermain golf. Jadi tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu untuk tugas yang saya pertama itu, yaitu menjelaskan program yang telah disediakan. Nah, langsung saja. eh, untuk yang pertama saya akan menjelaskan program ini, tapi sebelum itu mungkin saya perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawir. NIM saya adalah 46 Nah, dan sebelum masuk ke penjelasannya, mungkin saya akan jelaskan dulu apa itu decision tree. Nah, decision tree ini sekarang adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah diinterpretasikan oleh manusia. Nah, decision tree ini digunakan untuk pengenalan pola dan termasuk dalam pengenalan pola secara statistik. Nah, mungkin kita langsung saja ke penjelasan mengenai bagaimana program ini berjalan. Nah, mungkin saya akan lebih ke bagaimana fungsi dari program-program itu sendiri. Nah, pertama-tama di sini program ini mendefinisikan ulang dataset sebagai bagian dari kode untuk menghindari error. Di sini pertama mengimpor library Pandas dan library NumPy. Nah, jadi library Pandas ini untuk bekerja dengan data dalam bentuk data frame. Nah, sedangkan untuk library NumPy ini bekerja untuk operasi numerik. Jadi digunakan untuk pas perhitungan nantinya. Nah, kemudian di sini ada data sampel atau data frame-nya sendiri. Data sampel ini atau dataset ini ditentukan sebagai dictionary yang berisi 4 kolom. Yang kolom pertama itu ada performa akademik, kedua ekstrakurikuler, ketiga kebutuhan finansial, dan yang keempat atau yang terakhir ini adalah status beasiswa. Nah, kemudian dictionary ini kemudian diubah menjadi data frame menggunakan modul Pandas. Nah, ini dari data sampel ini diubah menjadi data frame. Kemudian di sini kita akan mendefinisikan sebuah fungsi untuk menghitung entropi. Jadi fungsi ini menerima satu argumen, yaitu target kolom atau kolom target. Dalam hal ini merujuk ke status beasiswa. Nah, pada fungsi ini juga ada npUniQ digunakan untuk mengambil nilai-nilai unik dalam kolom target dan menghitung jumlah kemunculan masing-masing nilai. Nah, kemudian di sini juga telah didefinisikan atau telah dibuat sebuah formula. Nah, rumus ini rumus entropi dihitung menggunakan formula ini. Jadi, di mana P ini adalah proporsi kemunculan nilai KI dalam kolom target. Nah, kemudian di sini direturn lagi atau nilai entropinya akan dikembalikan. Kemudian di sini didefinisikan lagi sebuah fungsi untuk menghitung gain informasi. Nah,
gain informasi ini menerima tiga argumen, yaitu ada data atau data frame, kemudian ada spline attribute name, nah kemudian ada target name atau kolom target. Nah, pertama-tama di sini menghitung entropi total. Jadi entropi total dihitung dengan menggunakan fungsi entropi untuk kolom target. Nah, kemudian di sini entropi nilai-nilai unik dan jumlah kemunculannya dalam kolom yang akan dibagi itu dihitung. Nah, kemudian entropi terbobot dihitung dengan membagi data berdasarkan nilai-nilai unik dalam kolom yang akan dibagi, menghitung entropi untuk setiap subset, dan mengembalikan entropi setiap subset dengan proporsi jumlah data dalam subset tersebut terhadap total data. Nah, gain informasi ini kemudian dihitung dengan pengurangan entropi terbobot dari entropi total. Kemudian dikembalikan lagi nilai informasi gain informasinya. Kemudian selanjutnya kita akan mendefinisikan sebuah fungsi untuk membangun pohon secara rekursif. Nah, jadi ini adalah definisi fungsi Boole tree yang bertanggung jawab untuk membangun pohon keputusan secara rekursif. Nah, fungsi ini menerima beberapa argumen. Ada data, original data. Nah, original data ini adalah data frame asli sebelum diubah atau diproses. Nah, kemudian ada features. Nah, di sini adalah daftar fitur yang akan digunakan untuk membangun tree. Nah, kemudian ada target attribute name, di mana dalam hal ini adalah status beasiswa. Dan kemudian yang terakhir ada parents node class. Nah, jadi parents node class ini adalah kelas mayoritas dari individu node yang digunakan untuk menentukan kelas mayoritas jika tidak ada fitur yang tersedia. Kemudian di sini jika semua target memiliki nilai yang sama, kembalikan nilai tersebut. Jadi ini adalah kondisi pertama. Ini adalah kondisi pertama untuk menangani kasus ketika tidak ada data yang tersedia. Jika data kosong, maka fungsi ini akan mengembalikan kelas mayoritas dari data asli. Kemudian di sini, jika dataset tidak memiliki fitur lagi, kembalikan kelas mayoritas dari data subset. Nah, maksudnya di sini adalah ini dulu ya, memiliki nilai kembali. Jadi sebelum itu di sini jika semua target memiliki nilai yang sama, kembalikan nilai tersebut. Ya. Jadi kondisi kedua ini dalam fungsi untuk menangani kasus ketika semua nilai target sama dengan subset data. Jika semua target ini memiliki nilai yang sama, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai target tersebut. Dan kemudian kondisi yang ketiga ini fungsi untuk menangani kasus ketika tidak ada fitur yang tersisa untuk dibagi. NP unique. Jadi jika tidak ada fitur yang tersisa, maka fungsi ini akan mengembalikan kelas mayoritas dari subset data gitu. Kemudian tadi 1 2 3. Jadi di sini ada untuk pembangunan pohon atau bangun tree-nya. Di sini kondisi pertama di sini ada tentukan kelas mayoritas dari data saat ini. Nah, maksudnya ini kondisi terakhir adalah kondisi ketika pohon harus dibangun secara rekursif. Nah, fungsi ini akan menentukan kelas mayoritas dari data saat ini, begitu.
Nah, kemudian di sini pilih fitur dengan gain informasi tertinggi. Jadi di sini fitur dan informasi tertinggi akan dipilih. Nah, fungsi informasi gain ini digunakan untuk menghitung gain informasi untuk setiap fitur dalam features ini. Dalam setiap features. Kemudian bangun pohon dan hapus fitur dengan gain tertinggi dari daftar fitur. Jadi setelah fitur dengan gain informasi tertinggi dipilih, pohon akan dibangun dengan menggunakan fitur tersebut dengan node terpisah. Ini, jadi akan dibangun dengan node terpisah. Kemudian fitur tersebut kemudian dihapus dari daftar fitur yang tersedia. Oke, lanjut. Tumbuhkan cabang di bawah node root. Nah, maksudnya di sini pohon akan tumbuh atau tree ini akan tumbuh. Nah, dengan membagi data berdasarkan nilai features ini. Jadi pohon akan tumbuh dengan membagi data berdasarkan nilai fitur terbaik yang akan dipilih. Nah, best features atau fitur terbaik. Nah, fungsi ini akan dikembalikan secara rekursif. Jadi data ini akan dikembalikan secara rekursif untuk membangun pohon untuk setiap cabang. Nah, kemudian dikembalikan keputusan yang dibangun. Jadi di sini nilai tree ini akan dikembalikan. Kemudian di sini fitur untuk pembuatan pohon. Jadi ini adalah pembuatan daftar fitur yang akan digunakan untuk membangun pohon keputusan. Jadi fitur-fitur ini adalah sebuah kolom, kecuali kolom terakhir yang akan menerapkan kolom target. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah membangun pohon keputusan. Nah, maksudnya di sini ini yang paling terakhir ini untuk pembuatan build tree ini. Jadi maksudnya build tree ini dipanggil untuk membangun pohon keputusan menggunakan data frame. Nah, jadi data frame ini adalah df ini, dan fitur-fitur yang telah ditentukan. Jadi pohon keputusan dibangun dengan kemudian kita akan mencetaknya. Jadi akan tercetak seperti ini. Ini adalah tree yang kita panggil. Kemudian selanjutnya kita akan mendefinisikan sebuah prediction. Jadi disinilah kita akan memprediksi atau fungsi yang bertanggung jawab untuk melakukan prediksi berdasarkan pohon keputusan yang telah dibangun, dan ada juga sampel inputan. Jadi, nah sebelumnya di sini pendefinisian prediksi ini ada dua argumen, yaitu tree dan sampel. Nah, kemudian dan fungsi ini akan melakukan prediksi berdasarkan pohon keputusan yang telah dibangun dan sampel input pengguna. Nah, maksudnya di sini fungsi ini iterasi melalui sebuah node dalam pohon keputusan, keputusan. Nah, untuk setiap node ini nilai fitur yang sesuai dengan sampel input pengguna diambil. Nah, pohon keputusan akan diperbaharui untuk menyesuaikan cabang yang sesuai dengan nilai fitur tersebut. Nah, kemudian di sini ada dua kondisi di mana fungsi ini memeriksa apakah node saat ini adalah cabang berupa dictionary atau simple down yang berupa nilai prediksi. Nah, jika node adalah cabang, fungsi rekursif prediksi ini dipanggil kemudian untuk melanjutkan pencarian. Nah, jika node adalah simple tree,
Jika not adalah simpul daun ini, prediction tree, nilai prediksi ditetapkan dan loop dihentikan atau pernyataan break. Dan kemudian nilai prediksi dikembalikan setelah loop selesai. Nah, kemudian ada fungsi untuk meminta inputan dari pengguna dan melakukan prediksi. Jadi, di sini definisi fungsi user input prediction ini bertanggung jawab untuk meminta inputan dari pengguna dan melakukan prediksi. Jadi, pengguna diminta untuk memasukkan nilai untuk 3 fitur ini, yaitu performa akademik, ekstrakurikuler, dan kebutuhan finansial. Nah, di sini ada output, silahkan masukkan data prediksi, kemudian masukkan performa akademik yang berupa tinggi, sedang, atau rendah. Nah, ekstrakurikuler ada yang data inputan yang minta itu antara aktif, tidak aktif, dan kebutuhan finansial yang diminta adalah tinggi atau rendah. Dan kemudian di sini kita akan membuat sampel dari input pengguna. Nah, sampel ini adalah sampel input pengguna yang dibuat dalam bentuk dictionary dengan kunci yang sesuai dengan nama fitur sesuai dengan nama fitur dan nilai yang sesuai dengan input pengguna. Jadi, misalkan ini performa akademik dari nama kolom, dan kemudian kita akan pendefinisian untuk nilai yang ini performa akademik, kita akan definisikan ulang. Nah, kemudian di sini akan melakukan prediksi. Jadi, fungsi prediksi ini dipanggil dengan pohon keputusan dan sampel input pengguna untuk melakukan prediksi. Nah, prediksi di sini yang dihasilkan kemudian dicetak untuk memberikan status ini. Statusnya adalah berdasarkan data yang dimasukkan, status beasiswa adalah hasil prediksinya. Nah, kemudian ini data frame yang ini aku belum runtime ya. Kita runtime dulu semua. Jadi ini data frame yang di awal yang telah diinputkan ini. Kemudian kita coba inputkan. Jadi di sini kita panggil user input prediction untuk melakukan atau menampilkan output dari ini tadi. Jadi yang pertama di sini muncul outputnya, silahkan masukkan data prediksi status beasiswa performa. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan performa akademik. Di sini ada 3 pilihan, tinggi, sedang, atau rendah. Jadi saya coba masukkan di sini tinggi. Saya sebutkan aja tinggi. Kemudian aktif. Dan kemudian kita coba tinggi juga. Nah, di sini performa siswa ini baik dan menurut datanya itu akan diterima. Nah, kebetulan di sini hasil prediksinya diterima. Dan kemudian kita coba statusnya kita rendahkan. Performa akademiknya rendah. Kemudian tidak aktif, dan rendah. Jadi berdasarkan data yang dimasukkan, status beasiswa adalah tidak diterima. Jadi hasil prediksinya tidak diterima. Coba kita lihat di sini, tinggi, aktif, tinggi berarti diterima, sama. Dan kemudian status beasiswa yang ini rendah, tidak aktif, dan rendah. Jadi sama, di sini tidak diterima. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal yang kedua.
Oke, kita lanjut ke tugas yang kedua. Jadi di tugas kedua ini saya diminta untuk membuat sebuah program di mana sama mendefinisikan sebuah decision tree, akan tetapi dengan kasus yang berbeda. Jadi di sini saya telah membuat sebuah program. Nah, program yang saya buat ini saya ambil kasusnya dari internet. Nah, di sini dalam bentuk PDF. Di sini ada penerapan decision tree dalam memprediksi kondisi cuaca untuk bermain golf. Jadi, apakah pemain ini bisa bermain golf atau tidak berdasarkan kondisi cuaca. Jadi, langsung saja ke penjelasan mengenai alur program yang saya buat ini. Yang pertama di sini saya mengimpor library Pandas dan NumPy. Jadi, library Pandas ini bekerja untuk data frame kita, dan NumPy ini untuk library yang bekerja untuk operasi numerik. Jadi untuk perhitungan akan dilakukan dari NumPy. Nah, pertama di sini kita mendefinisikan kembali dataset kita. Nah, dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk datasheet. Jadi di sini ada beberapa fitur. Ada outlook, ada temperatur, humidity, windy, dan play. Jadi ada 5 kolom di sini. Nah, play ini akan kita jadikan sebagai label atau target dan nilai-nilai terkait dari setiap fitur ini. Jadi yang di sini ada df sama dengan pd data frame. Nah, jadi ini adalah apa ya? Jadi ini adalah kita menggunakan pd data frame ini sebagai apa ya, dari Pandas ini untuk membuat datasheet ke dalam data frame. Ini adalah salah satu langkah yang umum digunakan untuk mengelola dan menganalisis data penggunaan Python. Jadi di sini tampilan dari atau output dari df kita atau data frame kita. Ini ada output temperatur, humidity, windy, dan play. Oke, langsung saja ke fungsi berikutnya. Jadi di sini fungsi selanjutnya ada fungsi untuk menghitung entropi. Ini adalah fungsi pertama. Jadi kita akan mendefinisikan sebuah fungsi untuk menghitung entropi. Nah, pada fungsi kali ini atau fungsi pertama ini digunakan untuk mengukur tingkat ketidakpastian atau ketidakteraturan dalam datasheet. Jadi ini. Nah, entropi ini nanti kita akan kita gunakan dalam pemilihan atribut terbaik untuk saat membangun pohon keputusan. Jadi pertama-tama di sini dalam pendefinisian fungsi entropi ini kita menghitung total jumlah dulu, menghitung total jumlah dari jumlah sampel dalam dataset. Nah, kita hitung juga jumlah yang memiliki tabel play atau nilai positif dan jumlah sampel yang memiliki label don't play yang bernilai negatif. Nah, lalu kita periksa apakah total sampel dalam dataset tersebut adalah 0. Jika iya, artinya dataset kosong. Maka kita akan mengembalikan nilai entropi 0. Ini. Nah, selanjutnya kita hitung lagi. Kita hitung proporsi dari masing kelas. Nah, di sini ada kelas positif ratio dan negatif ratio. Nah, kemudian kalau kita periksa juga apakah salah satu proporsi tersebut adalah 0. Ini. Proporsinya 0, karena jika iya, maka entropi juga akan menjadi 0. Jadi, dan terakhir di sini kita gunakan formula entropi Shannon untuk menghitung nilai entropi dari dataset tersebut.
formula ini kita ambil dari ini tadi, dari data frame kita, dari kasus kita tadi. Nah, kemudian kita lanjut ke fungsi berikutnya. Di sini ada fungsi untuk menghitung gain informasi. Jadi di sini kita definisikan dulu definisikan fungsi informasi gain. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung seberapa banyak informasi yang didapat dari membagi dataset suatu atribut. Nah, dan dari pendefinisian informasi gain ini, fungsi ini ada 3 argumen, yaitu ada data dan atribut, ada data, atribut, dan label. Oke, kita lihat kodenya di sini. Pertama-tama di sini kita mendapatkan nilai unik dari atribut yang akan kita evaluasi. Kemudian kita hitung entropi awal sebelum pemisahan atribut. Nah, selanjutnya kita akan iterasi untuk setiap nilai unik dari atribut. Nah, di dalam iterasi kita akan membagi dataset. Kita akan membagi datasetnya berdasarkan nilai atribut. Nah, kemudian kita hitung entropi dari setiap subset yang dihasilkan. Jadi kita akan menghitung entropi dari setiap subset. Nah, gain informasi ini dihitung dengan mengurangi entropi. Mengurangi entropi setelah pemisahan atribut dari pemisahan atribut dari entropi sebelum pemisahan atributnya. Nah, kemudian kita lanjut aja. Di sini ada fungsi untuk membangun pohon secara rekursif atau build tree ini. Jadi, kita akan definisikan sebuah build tree. Build tree ini terdapat tiga argumen juga, yaitu ada data, atribut, dan label. Bukan argumen sih, tapi lebih ke parameter. Nah, jadi kita mendefinisikan sebuah fungsi tree dengan 3 parameter, yaitu data, atribut, dan label. Nah, fungsi ini bertanggung jawab untuk membangun pohon keputusan secara rekursif. Nah, di sini ada beberapa kondisi. Jika data kosong, tidak ada sampel. Di sini, jika tidak ada sampel, maka kembali ke non, karena tidak mungkin membangun pohon dari data yang kosong. Nah, kemudian kondisi kedua, di sini alif entropi. Nah, jika entropi dari kolom target label, target label ini dalam data adalah 0, artinya semua sampel memiliki label yang sama. Maka kembalikan label dari sampel pertama sebagai output pohon. Nah, kemudian jika tidak memenuhi syarat di atas, maka kita cari atribut terbaik untuk membagi dataset dengan mengiterasi melalui setiap atribut dan menghitung gain informasi untuk setiap atribut. Oke. Nah, di sini kita menggunakan indeks kolom sebagai argumen. Nah, menghitung gain informasi. Nah, kemudian di sini atribut yang memberi gain informasi terbesar akan dipilih. Nah, max gain, dan ada batch atribut atau yang sama dengan I. Nah, kemudian di sini tambah penanganan untuk rekursi tak berujung. Nah, maksudnya di sini jika tidak ada gain informasi yang positif, atau jika gain informasi terbesar adalah 0 negatif, terbesar adalah 0 atau negatif, maka kita kembalikan label dari sampel pertama sebagai output pohon. Nah, jadi kita akan kembalikan output pertama sebagai label output pohon. Nah, ini menangani kasus di mana tidak mungkin melakukan pemisahan lebih baik. Nah, kemudian di sini jika terdapat atribut dapat digunakan untuk pemisahan yang lebih baik,
atau base atribut ini, maka kita lanjut dengan membagi dataset tersebut. Kita akan lanjut dengan membagi dataset tersebut. Kemudian kita rekursif memanggil build tree. Kita akan memanggil rekursif build tree. Nah, untuk setiap subset data yang dihasilkan dan membangun bagian-bagian dari pohon keputusan. Nah, hasilnya adalah sebuah pohon keputusan yang lengkap. Nah, fitur kemudian kita akan membuat fitur untuk pembuatan pohon. Nah, di sini fitur ini menyiapkan fitur-fitur yang akan digunakan dalam pembuatan pohon keputusan. Nah, fitur-fitur ini adalah sebuah kolom dalam data frame kecuali kolom terakhir yang merupakan kolom target. Nah, kemudian kita membangun pohon keputusannya lagi. Nah, kita akan memanggil fungsi build tree dengan parameter dFvalue. dFvalue di sini representasinya array dari data frame kita yang di awal itu. Nah, di sini ada data features sebagai atribut dan min1 ini sebagai label. Nah, hasilnya adalah pohon keputusan yang disimpan di dalam tree ini. Nah, kemudian kita akan panggil tree lagi. Nah, ini adalah output dari tree kita, pohon kita. Nah, selanjutnya kita definisikan sebuah fungsi predict. Nah, fungsi predict ini digunakan untuk memprediksi hasil bermain golf. Nah, berdasarkan kondisi cuaca yang diberikan atau yang kita inputkan nantinya. Nah, baris pertama yang ini kita akan memeriksa apakah tree merupakan sebuah string. Ini string, str dalam tanda itu str. Jika iya, berarti kita sudah mencapai simpul akhir dan kita kembalikan nilai dari simpul tersebut. Nah, kemudian jika tree bukan string yang digunakan untuk membagi data pada simpul saat ini, nah, kita akan mengambil atribut atau nilai atribut dari sampel yang diberikan. Nah, kemudian kita akan mendapatkan sub pohon atau sub tree ini sesuai dengan nilai atribut dari sampah. Nah, jika sub pohon atau sub tree ini tidak ada atau bernilai non. Artinya, kita tidak memiliki informasi lebih lanjut tentang sampel tersebut, sehingga kita kembali ke don't play. Nah, jika sub tree ini tadi, maka kita rekursif memanggil predict. Kita akan memanggil predict untuk melanjutkan penelusuran dalam tree kita. Kemudian, fungsi berikutnya ada fungsi untuk meminta input dari pengguna dalam melakukan prediksi. Jadi, kita definisikan sebuah fungsi user input prediksi untuk meminta inputan dari pengguna nantinya. Apakah berdasarkan inputan kita, apakah kita bisa bermain golf atau tidak? Nah, nilai-nilai ini disimpan ke sebuah dictionary sampel kita ini yang bernama sampel. Nah, kemudian prediksi dilakukan dengan memanggil fungsi predict yang memiliki dua parameter yaitu tree dan sampel. Nah, dan kemudian sampel yang dimasukkan oleh pengguna akan diolah di sini. Nah, hasil prediksi kemudian dicetak. Ini akan dicetak berdasarkan output yang kita telah masukkan tadi ini, yaitu berdasarkan data cuaca yang dimasukkan, status untuk bermain golf. Nah, kemudian muncul hasil prediksinya. Selanjutnya, disinilah kita coba runtime dulu. Nah, di sini kita sisa panggil fungsi yang telah kita buat tadi, user input prediksi atau
user input prediksi trik kita ini tadi. Nah, sehingga muncullah output ini. Silahkan masukkan data untuk kondisi cuaca untuk bermain golf. Semisal kita coba tampilkan dulu. Kita coba tampilkan dulu data frame kita. Nah, di sini muncul data frame kita. Nah, coba kita jalankan berdasarkan data frame yang telah ada. Nah, misalkan di sini saya ambil ke poin 11. Nah, overcast kita masukkan datanya. Overcast. Nah, kemudian masukkan temperaturnya. Temperaturnya di sini ada mil. Kemudian untuk humidity-nya ada high. Kemudian windy-nya true. Dan hasilnya play. Sama. Nah, kemudian coba kita masukkan data yang prediksinya menyarankan untuk tidak bermain golf. Nah, coba outlooknya di sini kita ambil poin yang terakhir 13, kita coba rain mil temperaturnya mil, kemudian height dan windy-nya true. Nah, di sini disarankan untuk tidak bermain golf. Statusnya untuk bermain golf don't play. Nah, coba kita secara acak. Apakah bagaimana prediksinya? Coba kita di sini masukkan rain. Kemudian cool dan heat. Sambungkan. Coba kita ulang. Di sini ada rain, cool, kemudian heat dan false. Nah, di sini statusnya play. Nah, inilah program yang setelah saya buat yang menerapkan algoritma decision tree untuk memprediksi status apakah kita bisa bermain golf atau tidak berdasarkan data cuaca yang kita masukkan. Nah, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa ilaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.